Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Andi Ahmad Lutfi Maulana dari kelas PTIKE 2023, jurusan Pendidikan Teknik Komputer dan Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar. Pada video ini saya ingin mempresentasikan mengenai materi treat dan sinkronisasi sebagai tugas individu saya dari mata kuliah Sistem Operasi oleh Bapak Fadli Rahman Baso, SPD, MPD. Langsung saja saya akan masuk ke materinya. Baik, yang pertama adalah pengertian treat. Treat adalah unit terkecil dalam suatu proses yang bertanggung jawab atas eksekusi tugas-tugas secara konkuren atau paralel di dalam suatu program komputer. Dalam suatu proses, dapat ada satu atau lebih dari thread yang berbagai area memori yang sama dan sumber daya yang terkait dengan proses tersebut. Dengan adanya thread, program dapat melakukan beberapa tugas secara bersamaan, meningkatkan responsivitas aplikasi, memanfaatkan sumber daya secara lebih efisien, dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Dalam konteks pemrograman, thread sering digunakan untuk melakukan tugas-tugas yang membutuhkan eksekusi yang bersamaan atau berulang, seperti menjalankan fungsi-fungsi tertentu secara konkuren, mengelola input-output, atau merespons interaksi pengguna secara real-time. Baik, selanjutnya adalah manfaat dari thread tersebut. Yang pertama adalah peningkatan responsivitas aplikasi. Dengan penggunaan thread, aplikasi dapat merespons input pengguna atau peristiwa luar dengan lebih cepat. Thread memungkinkan aplikasi untuk menjalankan tugas-tugas secara konkuren, sehingga memungkinkan aplikasi untuk tetap responsif bahkan ketika melakukan tugas-tugas berat. Yang kedua adalah pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien. Thread memungkinkan aplikasi untuk menggunakan sumber daya seperti CPU dan memori secara lebih efisien dengan membagi tugas-tugas ke dalam unit-unit yang lebih kecil yang dieksekusi secara konkuren. Thread memungkinkan aplikasi untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan lebih baik. Yang ketiga adalah kinerja aplikasi secara keseluruhan. Nah, dengan menggunakan Thread, untuk memecah tugas-tugas menjadi unit-unit yang lebih kecil dan dieksekusi secara paralel, kinerja aplikasi dapat ditingkatkan secara signifikan. Thread memungkinkan aplikasi untuk menyelesaikan tugas-tugas dengan lebih cepat dan efisien, sehingga peningkatan produktivitas dan kualitas layanan yang diberikan kepada pengguna. Yang keempat adalah peningkatan skalabilitas aplikasi. Nah, dengan menggunakan Thread ini, aplikasi dapat lebih mudah diskalakan untuk menangani beban kerja yang lebih besar. Thread memungkinkan aplikasi untuk memproses lebih banyak tugas secara bersamaan, sehingga meningkatkan kapasitas dan daya tampung dari aplikasi. Selanjutnya adalah pembagian tugas yang fleksibel. Thread memungkinkan aplikasi untuk membagi tugas-tugas menjadi unit-unit yang lebih kecil dan independen. Hal ini memungkinkan pengembangan untuk memerancang aplikasi dengan struktur modular dan mudah dimodifikasi atau diperluas di kemudian hari. Yang kedua adalah peningkatan pengalaman pengguna. Dengan peningkatan responsif dan kinerja aplikasi, pengguna dapat mendapatkan pengalaman pengguna yang lebih baik dan lebih responsif. Aplikasi yang merespon cepat dan efisien akan meningkatkan kepuasan pengguna dan memperkuat citra merek. Dan yang terakhir dari manfaat Thread adalah meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Dengan menggunakan Thread untuk menangani tugas-tugas secara konkuren, aplikasi dapat mengelola sumber daya dengan lebih efisien. Thread memungkinkan aplikasi untuk menggunakan sumber daya seperti CPU, memori, dan input-output secara atau dengan cara lebih optimal, sehingga mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi penggunaan dari sumber daya. Nah, itulah tadi beberapa manfaat dari penggunaan Thread ini. Selanjutnya adalah sinkronisasi. Sinkronisasi merujuk pada suatu proses atau mekanisme untuk mencapai koordinasi waktu atau status antara dua atau lebih entitas yang terlibat dalam satu sistem. Entitas tersebut bisa berupa perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, atau bahkan proses biologis dalam organisme hidup. Tujuan dari sinkronisasi adalah untuk menghindari kekacauan dan memastikan bahwa entitas-entitas tersebut beroperasi dengan kohesi yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, apa tujuan dari sinkronisasi tersebut? Tujuan utama dari proses sinkronisasi adalah untuk memastikan bahwa akses bersamaan terhadap sumber daya seperti memori, perangkat keras atau data dapat dilakukan secara bersamaan dan terkoordinasi di antara berbagai proses atau entitas yang terlibat. Dengan sinkronisasi yang efektif, sistem dapat menghindari konflik, deadlock, dan starvation, serta memastikan integritas dan keamanan data.
Nah, selanjutnya mari kita mengenal lebih lanjut tentang apa itu deadlock dan starvation. Deadlock. Deadlock terjadi ketika dua atau lebih proses saling menunggu satu sama lain untuk melepaskan sumber daya yang mereka butuhkan. Kondisi ini mengakibatkan semua proses terjebak dan tidak dapat melanjutkan eksekusi mereka. Dan selanjutnya adalah starvation. Starvation terjadi ketika satu atau beberapa proses tidak pernah mendapatkan akses ke sumber daya yang mereka butuhkan untuk menjalankan tugas mereka. Meskipun sumber daya tersebut tersedia, hal ini dapat terjadi karena prioritas yang salah atau kekurangan mekanisme sinkronisasi yang efektif. Nah, selanjutnya adalah metode sinkronisasi yang efektif. Ada beberapa metode sinkronisasi yang efektif yang akan saya bahas. Yang pertama adalah penguncian atau locking. Penggunaan mekanisme penguncian untuk mengatur akses ke sumber daya bersama. Semafor. Semafor menggunakan untuk mengontrol akses ke sumber daya bersama dengan cara yang lebih fleksibel. Selanjutnya adalah monitor. Menggunakan monitor untuk mengatur akses ke sumber daya bersama dengan cara lebih terstruktur. Dan yang terakhir adalah transactional memory, yaitu menggunakan memori transaksional untuk mengatasi masalah sinkronisasi secara otomatis. Baik, mungkin itulah dia presentasi saya mengenai materi thread dan sinkronisasi. Apabila ada kesalahan dan kurang terhadap informasi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Saya Andi Ahmad Maulana, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.